Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih kepada teman-teman yang tetap semangat menonton konten-konten dari channel Suara Daeng. Selamat datang kembali di channel Suara Daeng. Oke teman-teman, pada malam hari ini saya kembali untuk bagaimana menceritakan tentang sejarah Songko Reca. Jadi pertemuan pada malam hari ini itu kemudian saya ingin berusaha untuk sedikit menceritakan tentang sebuah sejarah mengenai Songko Reca. Oke teman-teman, semoga teman-teman menyimak video ini dengan baik. Berbicara tentang Songko itu membicarakan tentang sebuah identitas keislaman. Songko adalah sebuah identitas keislaman seseorang atau masyarakat. Berbicara tentang histori atau sejarah Songko Reca ini, kemudian terjadi kontroversi di antara sekian banyak masyarakat. Banyaknya klaimisasi mengenai sejarah atau kepemilikan budaya Songko Reca itu. Namun sedikit saya ingin menceritakan tentang sejarah yang saya tahu mengenai Songko Reca. Songko itu menunjukkan atau mencerminkan identitas keislaman dan melihat histori atau sejarah Pulau Sulawesi atau Pulau Celebes yang dikenal dengan Pulau Sulawesi, yang dimana itu banyak suku budaya yang ada di Pulau Sulawesi itu sendiri. Ada banyak kerajaan di antara suku-suku yang ada. Kemudian sejarah menjelaskan bahwa semua kerajaan yang ada di Sulawesi, terkhusus di Sulawesi Selatan, yang pertama memeluk Islam itu adalah kerajaan Goa. Pada saat itu raja yang menduduki istana kerajaan Goa, di saat dia sudah memeluk agama Islam, itu kemudian dia memerintahkan kepada menteri-menteri kerajaan untuk membuat suatu identitas keislaman mengenai keislaman kerajaan Goa pada saat itu. Maka pada saat itu salah satu menteri dari kerajaan itu kemudian membuat suatu identitas keislaman, yaitu dengan bentuk kopiah atau dikenal sebagai Songko. Pada saat itu juga yang membuat identitas itu dikenal sebagai Panrita. Dalam suku Makassar, Panrita dikenal juga sebagai Anrong Guru atau orang yang dibesarkan sebagai pembesar atau pembawa ajaran-ajaran agama Islam pada saat itu. Mungkin jika di era sekarang, di zaman sekarang, Panrita dikenal sebagai para ulama. Pada saat itu, di masa feodal, di masa kerajaan pada saat itu. Pada saat itu, orang yang pertama kali membuat itu adalah seorang Panrita. Dan jika kita melihat dari sejarah kebudayaan suku Makassar, Songko Reca itu pertama dibuat di suatu daerah yang ada di Sulawesi Selatan, yaitu Kecamatan Galesong. Lantas kenapa kemudian di tanah Makassar, khususnya para suku-suku Makassar, itu kemudian tidak sembarang yang menggunakan Songko ini? Karena
pada zaman feodal, pada zaman kerajaan yang boleh menggunakan identitas ini itu hanya berapa bagian-bagian orang-orang tertentu pada saat itu. Contohnya yang boleh menggunakan songkok ini itu adalah hanya pandrita yang saya jelaskan tadi. Di zaman sekarang itu sebagai para ulama. Dan yang kedua adalah para bangsawan atau dikenal dalam bangsawan suku Makassar itu dikenal sebagai karaeng. Makanya dalam suku Makassar itu kemudian tidak banyak atau tidak sembarang yang boleh menggunakan songkok guru itu di zaman itu. Dan songkok ini juga itu dikenal dengan beberapa nama. Yang pertama songkok guru, yang kedua songkok pandrita, dan yang ketiga songkok nibiring ribulain. Karena pada saat itu songkok guru ini juga, songkok reca ini juga itu kemudian ada beberapa orang yang membuat dengan lilitan-lilitan benang emas pada saat itu. Dan mengenai bahan dan pembuatan songkok ini, kita melihat histori teritorial di Sulawesi Selatan khususnya itu ada banyak pohon lontar, dan pada saat itu pandrita menggunakan bahan songkok ini dari pelapa lontar yang dibuat dari serat-serat pelapa lontar. Dan di proses pembuatan untuk mengambil benang sari dari pelapa ini itu kalau dalam suku Makassar itu dinamakan raca. Raca dalam arti kata bahasa Makassar itu artinya ditumbuk-tumbuk, diraca-raca. Jadi songkok ini itu berasal dari budaya Makassar yang kemudian dikembangkan dan disebarluaskan di beberapa daerah. Dan sekarang songkok ini dikenal juga sebagai songkok reca. Songkok reca adalah pengembangan bahasa dari kata raca, bahasa Makassar yang artinya ditumbuk menjadi reca. Kenapa kemudian disebut sebagai songkok reca? Karena suku Bugis identik dengan kata e, maka dikembangkanlah menjadi bahasa Bugis yang disebut dengan songkok reca. Kemudian, kenapa lantaran songkok ini itu dikenal di suku-suku Bugis atau di daerah Bugis? Tadi sudah saya jelaskan bahwa kerajaan yang pertama memeluk agama Islam itu adalah kerajaan Goa. Dan proses kemudian kenapa songkok ini itu besar di daerah Bugis? Karena pada saat itu proses Islamisasi, proses penyebaran agama Islam kerajaan Goa itu dengan cara peperangan. Pada saat itu kerajaan Goa mengadakan Islamisasi dengan cara peperangan. Kerajaan Goa memerangi daerah-daerah bawahannya yang kemudian tidak siap menerima agama Islam. Pada saat itu ketika beberapa daerah sudah berhasil diislamkan, berhasil memeluk agama Islam pada saat itu, ada salah satu daerah yang kemudian lama diislamkan, yaitu Bone. Dan setelah Bone pun berhasil ditaklukkan dan diislamkan, itu kemudian Bone diperintahkan oleh kerajaan Goa untuk mengislamkan Toraja, juga dengan cara peperangan pada saat itu. Ketika terjadilah proses Islamisasi dari kerajaan Bone untuk mengislamkan Toraja pada saat itu, dikirimlah dari kerajaan Goa sebuah identitas pasukan keislaman dari Bone, yaitu songkok reca. Jadi proses penyebaran songkok reca ini ke daerah Bugis itu karena adanya proses Islamisasi kerajaan Goa pada saat itu. Dan sekarang songkok ini itu tidak hanya digunakan oleh suku Makassar dan suku Bugis, tapi juga digunakan oleh beberapa bangsawan-bangsawan dari suku lain, terkhusus yang ada di Sulawesi.
Itu sedikit sejarah Songko Reca yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga konten ini bisa bermanfaat. Dan teman-teman, jangan lupa terus dukung channel ini dengan subscribe dan jangan lupa like, komen, dan share konten ini. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.